Hai, kenalin nama aku Davira. Saat ini aku sedang berkuliah Masters di Columbia University. Ambil jurusan Master of Public Administration, major di Economic and Political Development. Aku kalau makan sayur harus di jus. Hai, namaku Nabila. Saat ini sedang studi master di Columbia University. Ambil Urban Planning Program di Graduate School of Architecture, Planning and Preservation. Aku tim bubur campur. Kamu tim bubur apa? Halo semuanya, namaku Indah Hadi Permata Dewi. Aku sekarang studi S1, jurusan psikologi di Columbia University School of General Studies. Jangan benci aku gak suka sushi sama alpukat. Hai guys, aku Fatia, sekarang lagi studi S2 Human Rights di Columbia University. Fun facts-nya, aku polyglot. Aku bisa 5 bahasa. Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Spanyol, Perancis. Kalau Jawa dihitung jadi 6. Jadi ini ceritanya udah introduction ya. Oke. Jadi sekarang teman-teman udah ada di kursi masing-masing. Dan ini pertanyaannya tuh bukan pertanyaan biasa yang Kursi panas Oke. Jawab ya. Ya, kursi panas. Kursi panas ya? Kursi terbakar. Nah, oke. Jadi ada 5 pertanyaan aja yang super gampang dan super susah. Oke. Jadi nanti langsung saling jawab aja ya. Siap. Oke. Kita Oke. langsung aja. Pertanyaan pertama. Jujur? Nah, itu gimana tuh? Siapa yang mau jawab duluan? Saya nggak diterima sih. Jujur dulu waktu SMA tuh pinginnya kuliah di Indonesia lah ya, di kampus negeri di Indo gitu ya. Jadi aku tuh dulu udah SBMPTN guys gitu, 2018 dulu. Gak keterima dong tiga-tiganya gitu. Jadi kayak SBM. iya sempet, tapi nggak diterima, jadinya di luar negeri deh. Tapi nggak apa-apa lah ya, rezekinya di situ. Berarti gak diterima SBM? Enggak. Sama. Oh. Sama. Gimana aja? Oke, jadi tuh aku tuh daftar di UI, ya kan, kayak bisnis Islam, terus kayak ekonomi sama psikologi, so aku nggak masuk semuanya, karena aku pengen banget masuk psikologi kan. Terus akhirnya aku masuk PPKB, tapi ilmu pengetahuan. Kayak yang jalur mandirinya gitu. Oke. Sempat keterima tuh kan habis itu aku pindah, cuma 3 semester doang. Oke. Lanjut. Kalau aku emang nyari jurusan yang ada di Kolumbianya. Itu. Ya, kalau aku kan karena sekarang aku master ya, jadi S1ku itu di Indonesia kebetulan di ITB, dan master yang pilih di Columbia karena ini sebetulnya my first shot and like my dream school juga untuk masuk ke Columbia, dan ya alhamdulillahnya kesempatannya diberi di percobaan pertama gitu. Fun facts boleh nggak? Boleh banget. Silakan Kak. Jadi kan itu cerita S1 ya, saya nggak diterima di Indonesia. Nah tapi untuk S2-nya itu kebetulan memang jurusannya sangat spesifik ya. Saya intend jadi spesialis begitu. Kebetulan Columbia yang menawarkan, tapi fun facts-nya waktu itu aku konsultasi sama Kak Nabila. Masih ingat nggak? Iya, aku inget banget waktu itu ada orang dengan nomor WhatsApp plus entah berapa itu orang dari mana, terus ngehubungin iya, mana saya tahu itu ya kalau itu nomor Jepang kan, terus ngehubungin, halo Kak Nabila, aku lihat kakak sekarang di Columbia, aku boleh tanya-tanya nggak gitu. Ya, long story short kita ngobrol terus, dan akhirnya sampai hari ini juga masih berteman sama Fatia, dan sekarang satu alma mater. Yeay. Fun Awesome. fact juga sih. Jadi aku sama Fatia tuh kita satu program mentorship. Gitu. Banyak ya. Udah kesini aja ya. Makanya itu jarang jadi roommate gitu. Jadi Oh kita iya benar. jadinya alhamdulillah ke Columbia bareng, dan sekarang jadi roommate juga. Iya betul.
Kalau aku sih coba aja dulu. Coba aja dulu. Iya. Gitu. That's a very interesting question. Menurutku itu pertanyaan yang menarik banget karena mungkin bagi semua orang ketika ada kepikiran atau keinginan untuk melanjutkan studi ke luar negeri atau kalau dalam kasus kami adalah kami ke Amerika, itu kadang hilang intisari atau kayak intensi murninya kenapa memang harus ke Amerika gitu. Nah, kalau bagi saya sendiri, apa yang buat saya akhirnya berani dan percaya sama diri sendiri juga karena saya merasa ada hal-hal yang tidak bisa terjawab atau hal-hal yang tidak bisa saya pelajari ketika saya belajar di dalam negeri, dan itu menjadi sebuah mungkin modal yang akhirnya menguatkan niat saya bahwa memang ini jawabannya adanya di luar gitu. Ini adalah hal-hal yang bisa saya pelajari atau memang bisa saya telusuri ketika saya ada berada di ekosistem yang berbeda gitu. Dan ya itu pada akhirnya yang membuat berani. Kalau memang pertanyaannya apa yang buat berani dan apa yang buat yakin, ya itu gitu. Ya memang saya belum bisa melihat hasilnya pada saat itu, tapi keyakinan itu didorong oleh keingintahuan dan mungkin gap itu yang saya rasakan ketika belum mulai. Itu sih kalau aku. Betul. Kalau aku tuh kayak lagu aja ya kan. Apa tuh? If we never try, How do we know? ya soalnya kalau misalkan kita nggak nyoba nggak bakal tahu. Jadi tuh kalau misalkan ditanya kenapa keluar negeri, alasan utamanya karena aku ikut orang tua ya kan. Tapi kalau misalkan dibilang kenapa Columbia, di SI aku pun aku tuh kayak nulis gitu kan, kayak ada. Jadi tuh 4 tahun yang lalu aku belum lulus apa-apa. Aku masih ikut community college. Terus aku nggak bisa bahasa Inggris gitu, kayak nggak bisa bahasa Inggris guys gitu kan. Maksudnya kayak aku masih terus belajar. I've been trying to learn English even until now. Dan maksudnya aku waktu itu nggak lulus sampai beberapa kali. Terus aku harus masuk kayak program intensif gitu. Tapi aku akhirnya kayak masuk ke program intensif itu dan ikut community college, belum bisa ngambil kredit. Terus aku jalanin aja gitu kan. Aku kayak nggak apa-apa, pokoknya aku mulai dari awal lagi, mulai berproses lagi dari awal, nggak apa-apa gitu. Terus yang aku lakukan adalah setiap pulang dari belajar si intensif bahasa Inggris itu, aku pergi ke Columbia. Jadi wow, sedih guys. Ya. Gak apa. Tapi kayak aku tuh kayak kalau setiap pulang itu tuh aku tuh kayak kemana ya? Kamu nanya? Ke ini, ke mana? Nggak sus ke ini, ke apa kalau misalkan habis pulang dari tempat intensif writing itu, ya business. Itu kan dari kayak itu tuh dari kampusnya gitu. Itu namanya CUNY Language Immersive Program gitu. Mbak mohon maaf ketawa aja. Oh iya. Terus habis itu aku tuh kayak duduk gitu di kan kalau di Law Library itu kan ada yang pilar-pilar itu kan, geng. Nah, Law Library by the way salah satu perpustakaan di Columbia. Itu kan ada pilar-pilar besar gitu. Aku duduk di tengah-tengah situ belajar grammar dan vocabulary. Ngafalin gitu. Terus sambil foto, suatu saat nanti aku berpikir kalau entah anakku, wow sedih banget. Nggak mau nangis. Tapi maksudnya entah anak aku Bisa. Iya. Entah anak aku nanti suatu saat nanti bisa sekolah di sini gitu. Karena aku anak anak satu-satunya dari papa, jadi kayak berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Jadi selagi aku belajar si grammar dan vocabulary itu di tengah-tengah, aku bilang kalau suatu saat nanti insya Allah aku bakal bisa sekolah di sini, entah anak aku. Aku selalu ngomongin kayak gitu dan aku selalu tulis di tembok aku gitu kayak. Terus abis itu aku cerita juga sama profesor aku yang di intensive writing itu gitu kan. Aku bilang kalau aku setiap hari pulang dari sini aku ke Columbia, aku pengen banget ke Columbia gitu. Terus dia nulis di kertas itu, kayaknya aku nggak bisa fotoin karena itu kertasnya ada di New York sekarang. Terus kayak itu tulisannya I hope one day I've received email from you that you
been accepted to Columbia University, and I got into Columbia University right now. Yay. Amazing. I'm so proud of you. I know, right? Mas sekarang nih. Wardah dong. Waduh. Kalau aku sih kenapa ke US tuh karena emang harus ke US ya bun, anaknya ambis gitu. Jadi hidup mati US gitu. Nah, dan terutamanya tuh New York gitu. New York harga mati gitu kalau bagi gue ya. Nah, karena seperti yang mungkin teman-teman sudah kebanyakan tahu, aku tuh bercita-cita untuk menduduki kursi Indonesia di United Nations ya, dan kebetulan UN headquarters tuh memang ada di New York. Jadi aku tuh berusaha kan kalau kata mamaku tuh kalau kita mau mencapai goals kita tuh harus mendekatkan diri gitu. Nah, kalau aku mendekatkan diri kepada goalsku yaitu ya oke, aku berada di New York gitu. Jadi memang waktu itu aku daftarnya Columbia dan NYU dan both memang di New York gitu. Jadi aku memang New York banget anaknya sih gitu. Apa nih fun facts-nya? Fun fact, gue nggak diterima di NYU. Abis gue diterima di Columbia. Jadi kayak, oh yaudah nggak apa-apa. Kok bisa ya? Iya NYU. Tahu nggak fun facts-nya apa? Gue yakin banget gue nggak diterima NYU. Oh kenapa? Karena kayak gampang. Oh ya, gue nggak. Oh gitu ya. Untuk gue berarti itu. Oke. Saya mau nambahin fun fact dikit ya. Jadi tuh awalnya tuh nggak mau ke US sebenarnya. Terus waktu itu mentor aku, waktu itu di program mentorship sama Fatia juga bilang, "Dav, kayaknya kamu ke US aja deh kalau misalkan emang targetnya ini A B C D adalah target aku waktu itu." Terus Share dong, Kak. Iya guys, jadi aku tuh bikin fokus ke kebijakan pajak sama ke non-profit juga. Nah, jadi kalau misalkan masalah kebijakan policy making emang US jadi kiblat lah ya. Nah, terus habis itu waktu itu aku coba ngeliat kurikulumnya. Kok menarik ya ini Amerika gitu. Akhirnya setelah aku coba konsultasi juga, aku ngeliat kayaknya emang cocok nih. Ya udah, akhirnya aku decide ke US gitu. Setelah nyampe US wow gak? Fun fact juga aku relate sih ke teman-teman, mungkin emphasize maksudnya penekanan di New Yorknya. Kalau buat aku sendiri juga sama, maksudnya ke New York dan US aku tuh suka sama entrepreneurial environment, dan aku ngerasanya kalau di US itu tuh terfasilitasi banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ada di posisi di intersection between entrepreneurial tapi juga academic and like research focus, itu US education, higher education system itu cocok banget sih gitu. Jadi aku mau makasih juga sama mentor aku yang udah saran aku ke US, karena jujur aku suka banget sih sama education di sini ya. Despite apapun itu yang ada di New Yorknya juga, tapi educationnya menurut aku emang aku suka banget dan bagus sih, jujur ya. Iya. Jadi makasih Kak Tiara, mentor aku. Love you Kak Tiara. Kalau gue sih bad trip ya sama mentor gue. What? Sebut Noti untuk this time, tapi intinya aku akhirnya mendapatkan mentor baru juga ya. Beliau alumni Human Rights Columbia juga, dan gila banget ya, aku dibimbing sama Kak Amanda supaya bisa masuk alma mater Kakak Amanda juga gitu. Jadi thank you juga untuk Kak Amanda gitu. Jadi guys, jangan lupa punya mentor ya, itu penting banget sih. Oh ya, ya. Aku tuh part time di salah satu gedung di Columbia yang di bawahnya tuh ada kayak musola gitu sama tempat-tempat buat refleksi gitu kan. Organisasi yang aku interactionnya langsung sama teman-teman Indonesia di sana, which is seru banget. Kayak buat olahraga, terus buat berenang, buat main badminton. Dan anak-anak Columbia Indonesia juga pada rutin main badminton tiap minggu di situ. Jadi yang kayak teman-teman yang misalnya punya keterbatasan sosial ekonomi juga bisa merasakan impact dari program tersebut. Equality for all gitu.